Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Medawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teks eksposisi. Istilah eksposisi berasal dari kata expose yang berarti memberitakan disertai dengan analisis dan penjelasan. Sehingga bila dikaitkan dengan teks, maka teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Dalam sebuah teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan atau penilaian, saran, sugesti, dorongan, dan ajakan kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi terutama dalam media massa adalah berbentuk esai, tajuk rencana atau editorial, dan berbentuk debat. Unsur-unsur yang terkandung dalam teks eksposisi adalah satu masalah, yaitu topik atau fokus pembahasan teks. Dua argumen, yaitu berupa penilaian, tanggapan atas masalah. 3 fakta, berfungsi sebagai latar belakang masalah dan meyakinkan argumen. 4 saran atau rekomendasi, berisi solusi atas masalah. Tujuan teks eksposisi: 1. Pembaca atau pendengar mendapatkan pengertian atau kesadaran dari teks. 2. Terdapat perubahan sikap atau persetujuan atas pernyataan dalam teks. Struktur teks eksposisi terdiri atas 1. Tesis, yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua, rangkaian argumen berkaitan dengan tesis dan dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen atau penilaian penulis. Struktur yang ketiga, penegasan ulang, berisi kesimpulan dan saran. Untuk menambah pemahaman anak-anak, perhatikanlah analisis struktur teks eksposisi berikut ini. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan belajar banyak hal, termasuk belajar untuk lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Berdasarkan strukturnya, paragraf tersebut merupakan bagian tesis. Hal itu sesuai dengan definisi pendidikan sendiri, baik itu menurut KBBI maupun menurut ahli pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam bentuk pengajaran yang bertujuan untuk mendewasakan orang atau kelompok orang tersebut. Sementara itu, menurut M.J. Laffer, pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Selain itu, pendidikan juga merupakan suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya dengan mandiri dan bertanggung jawab secara sosial. Laffer juga mendefinisikan pendidikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan bertanggung jawab. Seluruh paragraf tersebut merupakan bagian argumentasi. Dari definisi-definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kedewasaan manusia. Dengan pendidikan, seorang manusia bisa lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.
Selain itu, pendidikan juga mampu membuat orang menentukan jati diri dan masa depannya sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan Levens bahwa pendidikan adalah usaha untuk penentuan diri. Seluruh paragraf tersebut merupakan bagian penegasan ulang. Analisis unsur-unsur dalam laporan teks eksposisi tersebut adalah sebagai berikut. Masalah yang dibahas adalah pentingnya pendidikan bagi setiap manusia. Argumen yang diungkapkan dalam teks tersebut antara lain: 1. Pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kedewasaan manusia. 2. Dengan pendidikan, seseorang manusia bisa lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. 3. Pendidikan juga mampu membuat orang menentukan jati diri dan masa depannya sendiri. Argumen pentingnya pendidikan dalam pembentukan kedewasaan, jati diri, dan masa depan sesuai dengan yang diucapkan Levens bahwa pendidikan adalah usaha untuk penentuan diri. Melalui teks eksposisi tersebut, pembaca diingatkan atau disadarkan kembali mengenai pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan jati diri dan masa depan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada yang kurang jelas, silakan ajukan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.